Arifin. Saya Rita Maulidia. Dan saya Safrina Julia Suseno. Halo, nama saya Yolanda. Halo, nama saya Weni. Halo, nama saya Nabila Mayanindu. Saya Livia Fitriani. Perkenalkan, nama saya Melani Febrianti. Saya Amrina Rasyida Asmara. Hai, saya Rigita Rianda Susabila. Nama saya Dani Kinan. Selamat menyaksikan. Berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama ada bahan natrium lauryl sulfat, aquades. Kemudian ada alatnya, pipa kapiler, gelas beker, styrofoam, dan penggaris. Nah, baik teman-teman, langkah yang pertama adalah masukkan aquades ke dalam gelas beker sebanyak 30 ml. Nah, teman-teman, setelah dimasukkan aquades ke dalam gelas beker, tidak lupa kita berikan label nama. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ambil pipa kapiler, kemudian kita tusukkan ke dalam styrofoam agar menyangga dari pipa kapiler tersebut. Nah, setelah ditusukkan, kemudian kita pasangkan ke dalam gelas beker yang sudah terisi aquades tersebut. Kemudian kita tutup di atas pipa kapilernya dan kita angkat. Nah, jadi setelah kita melakukan pengukuran untuk aquades, maka akan dilanjutkan dengan mengukur natrium lauryl sulfat sebanyak 30 ml. Masukkan ke dalam gelas beker. Setelah dimasukkan ke dalam gelas beker sebanyak 30 ml, jangan lupa diberi label. Nah, setelah itu akan kita masukkan pipa kapiler ke dalam gelas beker untuk melakukan pengukuran. Gunakan styrofoam untuk menyangga pipa kapiler tersebut. Tunggu hingga terjadi kenaikan pada pipa kapiler. Mari kita amati perubahan yang terjadi. Setelah terjadi kenaikan pada pipa kapiler, maka akan kita lakukan pengukuran. Menggunakan penggaris. Setelah didapatkan data, maka akan kita lakukan pencatatan bahwa pada natrium lauryl sulfat Pertama-tama, kita harus menghitung bobot jenis dari natrium lauryl sulfat terlebih dahulu. Diketahui bobot pignometer kosong yang dimisalkan dengan A sama dengan 16,067 gram. Kemudian bobot pignometer ditambah air B sama dengan 25,975 gram. Bobot pignometer ditambahkan natrium lauryl sulfat 0,1% atau C sama dengan 25,977 gram. Dan volume air sebesar 10 ml serta massa jenis air 1 gram per cm kubik.
Maka, pertama-tama, untuk bobot natrium lauryl sulfat sama dengan bobot piknometer ditambah natrium lauryl sulfat 0,1% dikurangi bobot piknometer kosong yang dilambangkan dengan C dikurangi A sama dengan 25,977 dikurangi 16,067 gram sama dengan 9,91 gram. Kemudian, bobot air sama dengan bobot piknometer ditambah air dikurangi bobot piknometer kosong sama dengan B dikurangi A sama dengan 25,975 dikurangi 16,067 sama dengan 9,908 gram. Kemudian, dicari massa jenis dari natrium lauryl sulfat 0,1% menggunakan rumus massa sampel dibagi dengan massa air dikali massa jenis air sama dengan 9,91 gram dikali 1 gram per cm kubik dibagi 9,908 gram. Didapatkan hasil sebesar 1,0002 gram per cm kubik. Setelah didapatkan bobot jenis dari natrium lauryl sulfat 0,1%, maka langkah selanjutnya adalah menghitung tegangan permukaan dari natrium lauryl sulfat 0,1%. Setelah melakukan percobaan, diketahui bahwa tegangan permukaan air sebesar 72 Dain per cm, ketinggian air pada pipa kapiler sama dengan 2,5 cm, ketinggian natrium lauryl sulfat 0,1% pada pipa kapiler 1,1 cm, bobot jenis air sebesar 1 gram per cm kubik, dan bobot jenis dari natrium lauryl sulfat 0,1% sebesar 1,0002 gram per cm kubik. Yang ditanyakan ialah berapa nilai tegangan permukaan dari natrium lauryl sulfat 0,1%. Jadi, dengan menggunakan konsep rumus perbandingan tegangan permukaan, didapatkan rumus untuk tegangan permukaan natrium lauryl sulfat sama dengan bobot jenis dari natrium lauryl sulfat dikalikan ketinggian natrium lauryl sulfat pada pipa kapiler kali tegangan permukaan air dibagi bobot jenis air dikalikan dengan ketinggian air pada pipa kapiler sama dengan 1,0002 dikali 1,1 cm dikali 72 Dain per cm dibagi 1 dikali dengan 2,5 cm sama dengan 31,687 Dain per cm. Jadi, untuk tegangan permukaan natrium lauryl sulfat 0,1% ialah sebesar 31,687 Dain per cm.